Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana mencari kompleksitas waktu untuk loop ya, algoritma non-rekursif khususnya untuk loop. Dan saya membahas lebih banyak porsinya untuk yang nested loop yang dependent ya. Jadi ada dua macam kemarin, yang independen dan dependent. Kalau independen gampang, tinggal loop luar kalikan loop dalam. Nah, kalau loop yang dependent, nah ini Anda harus perhatikan ya triknya ya. Perlu ada trik di situ dalam mengerjakan, khususnya untuk dependent ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk mengerjakan beberapa soal yang ada di sini. Yang ini sudah sebentar. Erasernya nggak bisa ya. Oh ya, oke. Tadi ini discard ya, oke lah. Oke ya, ini kemarin sudah kita kerjakan, dan yang ini mungkin akan kita kerjakan sekarang ya. Kita coba ini saya foto dulu lah, karena nanti daripada bolak-balik ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu yang ini ya, yang soal ini. Yang loop luar ini ada I, loop dalam ini ada I min 1 ya, I min 1 to N. Nah, ini I, yang dalam arti I ya, yang luar ini I. Jadi seperti ini masuk yang dependen. Anda harus hati-hati. Jangan asal loop dalam kalikan loop luar, ya nggak bisa kan, ini ada ketergantungan. Biasanya banyak terjadi kesalahan di situ ya. Anda kalikan loop dalam kalikan loop luar aja gitu ya, langsung gitu ya. Simpel, padahal ini ada ketergantungan ya antara loop dalam dan loop luar, karena di sini ada I dua-duanya. Ya, oke. Coba kita kerjakan pakai cara pertama. Nanti saya contohkan kalau Anda mengerjakan cara kedua. Kemarin berdasarkan video yang sebelumnya kan ada dua cara ya. Anda pakai cara intuitif yang cara pertama, cara kedua adalah berdasarkan rumus. Oke, coba kita kerjakan yang ini. Kasih judul apa ini? Harus dikasih judul dulu. Apa nih? Ya, gitu ya judulnya ya. Ya. Coba tadi soalnya adalah mana tadi? Ya, saya tulis lagi soalnya tadi ya. For I sama dengan 2 to N plus 2. Ya, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Anda biar nggak ngantuk, ya nggak usah tinggal ke warung juga ya, tinggal masak Indomie ya, ini kita kerjakan supaya nanti Anda juga hasil apa yang Anda peroleh dari kuliah ini juga dapat lebih optimal ya. Oke, for I 2 to N plus 2, C I min 1 to N. Coba Anda pikirkan kira-kira pengerjaannya seperti apa?
Sambil bareng mikir ya. Coba saya juga coba pelan-pelan ya, saya perlihatkan. Cara pertama ya, ini cara pertama. Anda nanti silahkan mau pilih, saya contohkan cara pertama dan cara yang kedua. Silahkan Anda pilih yang mana nanti. Cara yang pertama itu adalah secara intuitif ya. Anda memisalkan N dulu, misalnya berapa? Misal N sama dengan 3. Ya. Misal N sama dengan 3. Ini gini ya. Ya, intinya. Ya. Oke, I sama dengan 2N plus 2. Oke, kita coba telusuri ya. Dari mulai I sama dengan 2. Oke, nanti ini berakhir kan sampai dengan N plus 2. Berarti sampai dengan berapa? I-nya sampai dengan berapa? 5, Pak. 5. 5. 5 ya. Contohnya kebanyakan nggak ya saya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. 5 kayaknya agak kebanyakan, nggak apa-apa lah. Oke, sekarang untuk I sama dengan 2. Berarti J mulai dari I-1, berarti mulai J-nya mulai dari 1 kan? Karena I-nya 2. Sampai dengan N, N-nya 3. Berapa kali ini dilakukan? Coba ini berapa kali dilakukan kalau dari 1 sampai 3? Ingat, batas akhir kurangi batas awal plus 1. Berarti gimana? Berapa? 3 kurangi 1 tambah 1 sama dengan? 3, Pak. 3 kali. Ya, 3 kali dilakukan. Oke, sekarang I sama dengan, bentar, baca dulu. Saya Maximus kayaknya bisa deh. Nah, bisa ya, tapi sebentar. Untuk menghapus, ada lagi aja dulu, nggak apa-apa. Oke, untuk I sama dengan sekarang 3. Ya, kan nambah ya, I sama dengan 2, terus nanti nambah lagi I sama dengan 3. Nah, sekarang J-nya dari I-1, berarti dari 2 kan? Sampai, kepanjangan. Tuh, kayaknya agak repot juga ya, sebentar. Ininya gimana? Sebentar, saya kok, sebentar ya. Gimana ini cara kembali lagi ke ini? Nah, ini kali ya. Udah gini aja. Kepanjangan. Tulisan kepanjangan. Ya. Oke. Tadi dari algoritmanya tadi, J sama dengan I-1 to N. Berarti I-1 kan ini 2. Mulai I-1 sampai dengan N. N-nya adalah 3. Berapa kali? Berapa kali? 2 kali, Pak. Kali. Good. Sekarang kan I-nya nanti berhenti di sama dengan 5 ya. Sekarang I sama dengan 4. J-nya mulai dari I-1. Berarti J-nya mulai dari 3 sampai dengan N. Sampai dengan 3. Ini berapa kali? 1 kali. Nah, sekarang I-nya sama dengan 5. J-nya mulai dari, apa tuh namanya? I-1. Berarti I-1 di sini. I-1 berarti 4 kan? 4 sampai dengan N-nya 3. Berapa kali? Ya ini 0 kali. Karena kan kalau Anda loop dari yang besar ke yang kecil ya nggak akan dilakukan. Kecuali down to ya. 0 kali. Oke, seperti itu kan. Jadi gimana TN-nya? Kita coba generalisir. Ini kan contohnya N-nya 3. Kan N-nya 3. Nah sekarang, ini berarti apa itu kompleksitas waktunya, artinya operasi ini dilakukan berapa kali? Ini 1 kali, atau 2 kali, 3 kali kan berarti 1 tambah 2 kita generalisir. Berarti sampai dengan apa? Di sini 3 kali terakhir dan N-nya 3. Berarti sampai dengan apa? N, Pak. Sampai dengan N.
Nah, kalau di sini 1, 2, 3, 4, berarti N-nya 3, berarti sampai dengan N plus 1, gitu ya. Kalau ini 3 ya berarti sampai dengan N. Anda tahu rumus ini sama dengan ini yang Anda harus hafal. Nah, Anda kan hafal kan ini. N kali N plus 1 per 2. Selesai. Oh, maaf. Ini kalau big O-nya, ya big O apa? Big O apa? N kuadrat. Apa? N kuadrat, Pak. N kuadrat, betul. Karena ini kan N kuadrat plus N per 2 kan sama saja gitu kan. Oke, ini cara satu ya. Kita lanjut coba cara 2. Atau dari sini ada pertanyaan? Sebelum saya ini pakai cara yang 2. Enggak ada. Oke, sebentar, saya posisi duduknya di ini dulu. Oke, lanjut ya. Catatan ini kasih judul loop. Udah nggak usah kasih judul lah. Yes, gini. Sebentar, ini harus dicontek lagi programnya ya, biar potongan program tadi. Tadi for I sama dengan 2 to N plus 2 for J I min 1 to N. Ini operasi dasar ya. Nah, programnya ini ya. Oke, cara 2. Kalau cara 2 itu Anda nggak usah memusingkan ini adalah loop dependent atau loop independent karena Anda pakai cara sigma berdasarkan definisi dari sigma itu sendiri. Jadi sigma yang luar itu berarti dari I sama dengan 2 sampai dengan N plus 2. Cuman ini Anda harus teliti sekali karena ini rawan untuk salah kalau Anda tidak teliti gitu ya. Ini mulai dari ini J ya, J sama dengan I min 1 sampai dengan N ya, nah, sampai dengan N. Terus di sini 1 karena operasi dasar ini 1 kali. Nah gini ya, Anda harus selesaikan ini gitu ya. Ini TN, sorry, ini TN sama dengan, nah, oke, lagi ini TN sama dengan, biar ini ya. Oke, sekarang gini. Ini kan 1 sebenarnya konstanta. Anda sudah tahu kan dari perumusan di video kemarin. Kalau 1 ya sudah, ini kan bukan J ya, ini kan yang variabelnya di sini J. Ini enggak ada J kan, ini kan konstanta. Kalau tinggal konstanta gini, berarti Anda tinggal ini aja. Batas akhir kurangi batas awal plus 1, gitu ya. Jadi ini sigma, ini J sama dengan 2, to N plus 2. Nah yang sini, agak susah juga nulis pakai Wacom ya. Nah ini adalah apa tuh namanya? Oh sorry, ini sudah Anda langsung ini aja. Anda langsung sudah ketemu ini nanti. Ingat batas akhir kurangi batas awal ya plus 1. Jadi N min I min 1 plus 1. Gitu kan? Atau J sama dengan 2 lah. Nulis pakai Wacom tuh agak susah. Ya, atau yang kecil ya. Ini kayaknya bisa nih. J sama dengan, nah saya J sama dengan 2 sampai dengan N plus 2. Nah ini gimana? Berarti ini N min I plus 2 ya kan? Oke, sekarang kita selesaikan ini. Nah kita tinggal menyelesaikan 1 sigma ya. Tadi ada 2 sigma, kita sekarang selesaikan 1 sigma. Lanjut sini. Nah ini bisa lebih kecil-kecil ini. Oke, jadi TN. Nah sekarang gini ya, ini kita pisah-pisah. Jadi ini sigmanya bisa kita pisah-pisah.
sigma, ini J sama dengan 2 sampai dengan N plus 2, N min sigma I sama ini J min 2 sampai dengan N plus 2. Rumusnya kan kemarin itu di video kemarin. Saya asumsikan Anda sudah nonton video yang kemarin ya. Kalau nggak nonton video kemarin ya salah Anda sendiri. Anda nggak paham ini. Oke, N plus 2. Karena akan nyambung-nyambung terus. Ya, pembahasan kita akan nyambung-nyambung terus. Ini kok 2-nya udah di sini. Ya, 2-nya memang akhirnya nanti keluar ya. Biar Anda tahu. Ini tadi plus 2 ya. Nah, ini. Nah, oke, sekarang dari sini yang nanti diproses adalah yang ini. Nah, kalau yang ini kan sebenarnya bisa keluar ini. Ini kan sebenarnya N sigma J sama dengan 2 N plus 2. Kenapa ini bisa keluar? Karena ini nggak ada J-nya kan. Jadi dianggap sebagai konstanta. Jadi ini bisa keluar, terus ini tinggal 1. Nah, oke, ini yang bisa keluar ya. Ini nanti kita geser ke belakang. Ini yang bisa keluar. Jadi ini plus sigma, sorry keluar kok ya, masih di sini. Jadi ini 2-nya keluar. 2 keluar jadi 2. Sigma J sama dengan 2. Ini N plus 2. Ini 1. Nah, yang ini tinggal yang ini. Nah, ini kok minus. Nah, minus ini. Ini kalau misal saya ada salah nulis, tolong beritahu ya, karena ini menuntut ketelitian tinggi cara 2 ini. J sama dengan 2, N plus 2. Ya, I. Ya, ini. Ini sebentar, ini I atau J sih tadi? Sebentar, ini tadi. Oh, ini tuh I ya, bukan J. Ini I, saya dari tadi salah nulis. Ini I, ini cuman saya nulisnya kan I kayak sama dengan J. Ini I. Ini I ya, bukan J. Nah, biar lebih jelas. Ini I. Ini I bukan J. Saya salah nulis saja. Ini kan yang luar kan I ya. Ini kan luar I. Yang dalam J kan tadi sudah selesai. Ya, oke. Ini I. Oh ya, ini tadi ini yang ya ini I semua ini. Kok J sih? Nah, ya I semua ya karena yang J ini sudah habis di sini jadi yang tinggal I ya. Semua I ini masih ada yang J. Nah, ini nggak teliti sedikit Anda sudah dapat jadi dituntut ketelitian tinggi di sini ya. Oke, yang ini kan gampang. Berarti ini kan ini 1 ya. Ini sudah konstanta kan? Ini tadi keluar, ini tinggal 1. Ini konstanta berarti apa? Batas akhir kurangi batas awal. Jadi N plus 2 min 2 tambah 1 jadi berapa? Berapa? N kali berapa? N plus 2 kurangi 2 tambah 1. Plus 1. Nah, N plus 1. Plus 2. Ini juga sama kan? Kali N plus 1. Kan ini konstanta ya. Nah, yang mau diproses adalah yang ini. Ya. Ini gimana? Berarti ini kan 2 tambah 3, ini ya. Dan seterusnya sampai dengan N plus 2 kan? Ya. Oke. Ya, paham ya? 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan N plus 2. Ini I ya. Ini I ya, bukan 1 ya. Gimana sih? Nah, biar lebih jelas. I. Dan dikira 1 ini. Ini I. Aduh, kenapa sih? Nah, ya. Nah, oke. Sekarang ini bagaimana cara mencarinya? Cara yang paling gampang trik dasar ya udah ini kan sebenarnya 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan tambah N dan pasti kan ini tambah N plus 1 tambah N plus 2 kan? Gitu kan? Nah, tapi yang kita tahu kan rumus 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Oke, berarti kalau gitu gimana?
Ini saya geser ke sini ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah n plus 1 tambah n plus 2. Nah, tapi di sini karena ini apa tuh namanya? Ini minus ya. Cuman kan ini ada tambah 1. Nah, berarti nanti ini kurangi 1 biar sama. Gitu kan? Nah, kita tahu rumus ini itu adalah ini sama gini ya. Ini adalah n kali n plus 1 per 2. Anda yang harus hafal ya. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan tambah n itu adalah n kali n plus 1 per 2. Ya, itu harus hafal ya nanti sampai akhir hayat nanti malaikat maut nanya ya, ini Anda harus hafal ya, n kali n plus 1 per 2. Nah, ini adalah 1 sampai dengan n. Nah, ya, ini tadi diminuskan 1 supaya ini sama. Nah, berarti ini tambah n plus 1 tambah n plus 2 min 1 kan? Gitu ya. Nah, ini gimana solusinya? Coba Anda lihat lagi sambil, kalau siapa tahu saya ada yang salah nulis dikoreksi ya. Saya juga coba teliti lagi jangan sampai saya salah. Ya, oke, harusnya benar insya Allah ya. Nah, sekarang ini kita jumlahkan ya semua. Jadi ini n kuadrat plus n ya. Semua nanti per 2 ya, menjadi per 2. Ya, n kuadrat plus n plus 2n plus 2 plus 2n plus 4 min 2. Kalau saya ada yang kurang teliti silahkan dikoreksi ya. Jangan ditinggal masak Indomie ya. Oke, sekarang n kuadrat 1 ya ini. Terus ini 3n 5n min 2, jadi min 3n. Coba apa tuh namanya? Dikoreksi, kok min 3n ya? Plus 3n ya. Jadi ini 3n 5n berarti plus 3n. Nah, terus ini plus 2. Kalau ada yang kurang teliti silahkan dikoreksi ya. Oke. Pak, harusnya Ya. bukan 5N ya, Pak? Ya, makanya. Berapa yang tadi? 5N. 2N tambah 2N tambah 2N 4N ya. Tambah Ya. 1 5N ya, 5N. Ya, 5N. Bentar, ini plus 4 atau plus 2? 2 plus 4 6 min 2. Oh, ini 4 benar, ini 4 kok. Nah, 2 tambah 4 ya kan, 6 min 2 4 ya. Oke. Enggak bisa. Nah, ini minus ya. Ya. Sekarang sementara yang di sini ini kan berarti n kuadrat plus n plus 2n plus 2 ya, yang ini ya, n kuadrat plus n plus 2n plus 2, atau kita bisa sederhanakan n kuadrat plus 3n plus 2 ya. Nah, sekarang kita bisa, ini kalau jadikan 2 ya, penyebut 2 berarti ini 2n kuadrat plus 6n plus 4 per 2. Ya, ini idem sampai sini. Kita coba ini ya, 2n kuadrat plus 6n plus 4 per
2. Ini minus yang ini ya, minus dalam kurung ya nih. Oke, dalam kurung. Oke, ini cuman masalah penjumlahan aja sih sebenarnya. Simpel aja sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang tantangannya harus teliti ya. 3n kuadrat berarti, kok 3n kuadrat ini 2 ya, angka 2 ini. 2n kuadrat min n kuadrat berarti n kuadrat. 6 berarti ini 6 kurang berarti plus n. Ini habis per 2. Ya sama kan ya? Ya kan sama dengan tadi kan n kali n plus 1 per 2. Dengan yang tadi kan sama. Ini big O n kuadrat ya. Hasilnya sama ya. Dengan yang ini. Mana tadi? Nah, sama kan? Ya, sama ya. Oke. Kira-kira Anda lebih mudah cara pertama atau cara kedua? Ayo. Pertama, Pak. Pertama ya, lebih ringkas, tapi ya Anda harus paham ini. Paham ini apa maksudnya tadi. Saya nulis-nulis gini memang ini secara intuitif ya, intuitif. Nah, kalau ini sudah secara matematis memang dari definisi-definisi sigmanya, tapi harus teliti ya. Tapi ini ya Anda tinggal ikuti aja gitu, ikuti cuman harus teliti. Rawan di tengah-tengah jalan ada yang keliru. Saya tadi kan juga ada yang keliru kan. Ya, oke. Nah, silahkan Anda coba lihat di sini ya. Prosesnya mulai dari sini ya, ini ke sini. Oke, sudah kita sekarang, atau ada pertanyaan sebelumnya? Maaf Pak, mau tanya boleh? Ya, monggo. Yang itu gimana ya Pak, yang bagian atas? Boleh di ke atas mungkin? Ya, gimana? Nah, itu kan dari sigma, terus jadi berubah n buka kurung n plus 1. Nah, itu gimana ya Pak? Yang ini? Atau Iya, yang ini? yang kanan, yang itu n plus 1. Dari yang n sigma n plus 2. Ke bawah atau, Mbak, ini kursor saya ya, ke bawah atau Oh, ke... yang kanan, yang kanan. Oh, yang kanan, yang sini? Iya. Yang sini, yang mana? Atas? Yang bawah, yang bawahnya ke bawah lagi. Ini? Ah. Nah, ini sama dengan yang di sini tadi kan. Jadi kalau di sini sudah konstanta, ini satu kan, ini kan I ya, di sini satu kan. Jadi satu kan konstanta. Kalau di sini sudah konstanta, sudah tinggal satu, berarti gimana? Batas atas, kurangi batas bawah, n plus 2 kurangi 2 plus 1 kan? N plus 2 kurangi 2 plus 1 berapa? 3. N plus 2 kurangi 2. N plus 2 kurangi 2, terus tambah 1. N plus 1. Ya, N plus 1 kan? Iya. Kan kalikan N. Oh, iya Pak. Udah. Yang ini juga sama. Batas akhir kurangi batas bawah, batas atas kurangi batas bawah, tambah 1. N plus 2 kurangi 2 tambah 1. N plus 1 kan? Kalikan 2. Oke, ada lagi? Sudah Pak. Yang lain? Nggak ada, kita lanjut contoh yang lain. Mana tadi ya? Oh ini ya, oke. Habis, ya udah. Kemarin kita sudah membahas yang ini ya. Oke, kita coba lihat contoh di slide yang lain ya. Coba kita yang ini ya, kita meninjau yang ini. Oke. Tentang ini algoritma binary N ya. Sebenarnya ini juga kemarin keluar di UTS, cuma dalam bentuk algoritma rekursif ya. Anda diminta untuk mencari, membuktikan kebenaran ya. Tapi dalam bentuk rekursif. Ini bentuknya nggak rekursif kalau di sini. Oke, binary N.
Binary N itu adalah sebenarnya, ya ini input ya, Anda bisa lihat input ya. Input adalah sebuah positif bilangan desimal ya, bilangan bulat, desimal integer ya, bilangan bulat lah, bilangan bulat. And kemudian nanti output adalah jumlah digit biner. Seandainya N ini kita representasikan dalam bentuk biner. Anda kan dulu sudah kenal zaman ini ya. Sebentar, ini dapat di screenshot dulu ya. Sebentar, saya screenshot dulu. Saya scannerkan ke OneNote aja ya. Nah, gini aja ya. Nah, gini. Oke, kita lihat algoritma ini. Ya. Algoritma ini kan sebenarnya kalau misal kita punya bilangan 4 ya. 4 nanti kan ini kalau cara dulu SD atau SMP ya. Nah, ini dibagi 2, kan mencari representasi biner gitu ya. 4 dibagi 2, nanti hasilnya 2, sisanya berapa? Sisanya 0 kan gitu. Kemudian nanti 2 dibagi 2, apa tuh? Hasilnya adalah 1, sisanya 0. 0 dibagi 2, dia 0, ya sisa 1 ya. Nah, jadi ini kan. Jadi representasinya adalah 1, 0, 0. Ini ada, nanti kalau di sini berarti ini akan return count-nya itu adalah 3. Nanti di returnkan 3, gitu. Ya, seperti itu ya. Coba, karena kita mencari kompleksitas waktu untuk yang model dibagi 2, ini yang penting di sini ya. Anda bisa lihat ini ya. Di sini N-nya itu dibagi 2, dibelah ya, dibelah. Ini seperti kemarin waktu kita membahas tentang binary search ya. Binary search itu kan juga N-nya dibelah jadi 2 kan. Ya. Nah, sehingga kalau bentuk-bentuk N dibagi apa? Array-nya itu bukan array ya. N-nya ya, ukuran inputnya itu dibagi 2, kita nanti contohkan itu N-nya itu kita harus contohkan yang N itu sama dengan 2 pangkat K. K itu bisa 1, 2, 3, 4 ya. Kalau K-nya 2 kan 4. K-nya 3 berarti berapa? 8 kan? Ya kan? 2 pangkat 3 maksudnya. 2 pangkat 4, 16 gitu ya. Jadi kita misal sekarang 8. Ya sebenarnya mau 5 juga nggak apa-apa sih. Coba saya contohkan 5 lah biar Anda penasaran ya. 5 bisa, cuma nanti kalau konteks untuk mencari kompleksitas Anda nanti misalkan yang 2 pangkat K ya. Ini 2, hasilnya 2, sisanya 1. Nah, ini dibagi 2, hasilnya 1, sisa 0. 1 dibagi 2, ya kan, ini 0, sisanya 1 kan gitu. Nah, jadi ini untuk 5 itu dia menghasilkan 1, 0, 1 ya. Ini berarti count-nya adalah 3. Gitu, apa tuh namanya? Ya ini kalau representasi biner ya. Jadi nanti dicari ini count-nya itu. Apa tuh jumlah bilangan binernya. Kalau misal 8, nah tadi contohnya 8. Kalau 8 itu kan dibagi 2, 4 kan, sisanya 0 kan. 4 dibagi 2, 2 sisanya 0. 2 dibagi 2, 1 sisanya 0. Dibagi 2, ini 0, sisanya 1. Jadi ini berapa? Berarti 1, 0, 0, 0. Jadi count-nya adalah 4 ya. Jadi nanti ini akan di-returnkan 4 kalau N-nya 8. Ya. Kan N-nya ini berapa? Gitu ya. Nah, itu kalau representasi biner. Nah, yang dihitung adalah count-nya, jumlah ininya.
apa itu namanya, bilangan biner. Sekarang coba kita apa ya, kita tracing lah, kita tracing gimana cara tracingnya ya. Oke, pakai tabel ya, boleh lah pakai tabel. Tabel pertama itu kita bisa ini count-nya, kemudian ada itu pembandingan n lebih besar dari 1, apakah itu while n lebih besar dari 1, terus n-nya ya. Oke, kayaknya ini aja kalau kita ini. Oke, pertama count-nya 1 ya. Nah, sekarang kita masuk loop ya. Oke, kita misalkan n-nya dulu. Oke ya, misal n-nya itu kita misalkan yang ini ya, supaya untuk mencari kompleksitas waktu biar lebih terpola. Kita dekati untuk n yang sama dengan 2 pangkat k. Ya, sehingga ini misalnya adalah n-nya sama dengan 4 tuh misal ya. Nanti pemisalan berikutnya ya n sama dengan 8 gitu ya, n sama dengan 16 gitu ya, biar karena kalau model yang dibagi 2 gini ya, n-nya tuh dibelah menjadi 2, belah menjadi 2, Anda enaknya misalkan seperti ini, dimisalkan seperti ini untuk mencari kompleksitas waktu. Kan ini pendekatan aja kompleksitas waktu itu sebenarnya. Oke, kita masuk loop ya. Entah mana algoritmanya mana ketutup lagi. Nah, ya, n lebih dicek kan ini. Apakah n lebih besar dari 1? Yes ya, n-nya 4 kan? Yes. Ya, ini jumlah operasinya ya artinya ini dilakukan sepanjang ini ya. Anda bisa ini kan ya operasinya itu kan sebenarnya yang ada di sini ya. Apa tuh operasi ini aja yang paling banyak dilakukan sebenarnya adalah membandingkan n-nya ini sebenarnya. Nanti yang paling banyak dilakukan. Oke, ya ini operasinya 1 kali. Oh ya, ini count-nya ya. Count-nya kemudian nambah, ini sebentar biar gampang saya geser ke bawah aja karena ini kita sudah mulai masuk loop ya. Nah, mulai masuk loop-nya di sini ya. Yes, di mana count-nya itu adalah nanti nambah 1, count-nya itu nambah 1, jadi 2 ya. Kan count plus 1. Kemudian n-nya itu n per 2, tapi ini fungsi floor, dibulatkan ke bawah. N-nya 4 kan, berarti ini 2. Ya, ini operasi 1 kali ya, operasi untuk ini membandingkan ini ya. Oke, kita coba berarti kan ini sudah selesai ya, n per 2. Nah, sekarang ini bandingkan lagi n lebih besar dari 1, betul, yes. Ya, yes. Terus kemudian count-nya nambah 1. Count-nya nambah 1 ini jadi 3. Oke, count-nya nambah 1 jadi 3. Terus kemudian n-nya ini dibagi 2. N sebelumnya adalah 2, dibagi 2, tapi difloorkan ya, dibulatkan ke bawah. Kalau bilangannya bilangan apa tuh, pecahan, ini 1. Ya, operasinya 2 kali. Nah, kemudian 4, ini kita muter lagi ke atas, dicek apakah n lebih besar dari 1, ternyata no. Oh, berarti ini nggak dilakukan. Nah, sebenarnya operasi yang paling banyak dilakukan adalah membandingkan ini. Operasi dasar dalam membandingkan ini. Apakah n-nya lebih besar dari 1. Oh, ini nanti kalau saya gini Anda nanti catatannya jadi ini ya. Ini kan catatan buat Anda. Kecoret-coret. Ya, jadi ini operasinya adalah 3 kali ya. Jadi while n lebih besar 1 ini 3 kali. Yang paling banyak dilakukan kan itu. Dan sebenarnya itu ngeceknya di situ. Jadi pada saat di sini pun Anda tahu sebenarnya jumlah count itu ditentukan pada saat ini ya. Pada saat dia sudah lebih besar, ini kan gini ya, ini kan 3 kali ya, ini 3 kali, 4 itu 3 kali. Kalau 8
Itu kan ada 4 ya, 4 digit. 4 digit. Ini kan sebenarnya ya dilakukan ini apa tuh namanya 4 kali di sini sebenarnya ya. Dia ngecek gitu ya. Misal ini dicek, ini. Oh, bentar, pengecekan mulai dari sini ya, mulai dari sini, kemudian ini gitu ya. Sebenarnya di sini ya. Ya, ini di sini. Ya, oke. Sekarang untuk N sama dengan 8. Ini di sini ya. Ya, oke, nanti kita geser-geser lah. Pertama, konnya nilainya 1. Ya, konnya nilainya 1. While N lebih besar dari 1, iya. Ini N lebih besar dari 1, ngecek ini, terus apa lagi tadi? N. Ini tadi 3 kali ya. Kemudian ini operation. Ya, oke. Ini kok, oh ini sih, apa sih ini tadi kok? Count ini ya. Count, ya oke. Nah, kita mulai dari sini. Count-nya kan nilainya 1 di awal. Ya, count-nya 1. Lihat itu algoritmanya, dilirik algoritmanya. Terus itu while N lebih besar dari 1, yes, atau true. Yes atau true ya, sama saja. Biar mudah aja. Kemudian, apa tuh namanya, kalau yes atau true, itu nanti count-nya nambah 1. Count-nya jadi nambah 1, jadi 2. Kemudian N-nya dibagi 2. N-nya berapa tadi? 4 kan? Sorry, 8 kan? N-nya 8 kan? N dibagi 2 berarti 4. Ya, ini operasi ini pembandingan N-nya itu 1 kali. Oke, kita muter ke atas lagi. Nah, N-nya kan tadi 4 kondisi terakhir. Apakah N-nya lebih besar dari 1? Yes atau true. Ya, ini berarti 2 kali. Kemudian count-nya nambah 1, ini dibagi 2, di 2 gitu kan. Terus kita ke atas lagi, cek lagi. Kan N-nya 2, dicek lagi apakah lebih besar dari 1? Yes. Ya. Kalau yes berarti ini nambah 1 count-nya. N-nya dibagi 2 tinggal 1. Operasinya 3 kali. Terus kita muter lagi ke atas. Ditanya lagi, while N lebih besar dari 1, no, ya. Berarti ini operasinya 4 kali. Jadi while N lebih besar dari 1, ini 4 kali. Oke, sekarang kita lihat. N sama dengan 4, operasi 3 kali. N sama dengan 8, operasi 4 kali. Bagaimana hubungan antara ini? Ini kan N, kita harus nyatakan dalam fungsi N. Nggak bisa ini, oh 2 apa setengah, N per 2. Ini nggak N per 2, ini kan, ini 3. 3 kan, kalau 4 per 2. Ya, ini kan Anda bisa lihat di sini. Kalau ini nanti bentuknya gini, 2 log N plus 1. Contohnya gini, kalau 4, berarti 2 log 4 itu kan 2. Iya kan? 2 log 4 kan 2, tambah 1 kan 3. 2 log 8 berapa? 3 kan? Artinya 2 pangkat 3 kan sama dengan 8. Jadi ini 3 tambah 1, 4. Jadi ini ya, kompleksitas waktunya. 2 log N plus 1, atau sering juga dituliskan log 2N plus 1. Ya sama saja, cuma cara penulisan saja. Sehingga ini big O log N. Itu ya. Oke, ada pertanyaan?
Oke, nggak ada? No questions? Oke. Saya Pak. Oke, gimana? Kalau misalkan N-nya itu 3 terus dihitung pakai log gimana Pak? Makanya, kalau Anda mencari kompleksitas waktu, kalau N-nya itu modelnya dibelah menjadi 2, Anda misalnya N-nya itu adalah 2 pangkat K. Oke? 2 pangkat K itu berapa saja? K-nya kan bisa 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ya, N-nya bisa 2, 4, terus berapa? Berapa lagi? 8. 8, 16. Tujuannya apa? Kan gini, kompleksitas waktu itu adalah pendekatan saja. Nah, kita nanti cari yang bisa mendapatkan pola. Kalau dibagi selalu dipecah-pecah menjadi 2, Anda misalkan nanti N-nya adalah 2 pangkat K. Oke? Kan nanti kalau bentuknya log kan menjadi bulat kan, jadi ini kan 2 pangkat K. Kalau nanti N-nya itu dipecahnya menjadi sepertiga, jadi kalau ini kan pecah menjadi setengahnya gitu kan. Berarti sepertiganya, jadi ini bentuknya N per 3. Nanti Anda misalkan N-nya berapa? Misal N-nya itu selalu dia per 3, per 3, per 3, belahnya dibelah menjadi 3. Berarti N-nya misalkan berapa? Kalau dia dipecahnya 2, 2, 2, berarti N sama dengan 2 pangkat K. Kalau dipecahnya 3, 3, berarti ya 3 pangkat K. 3 pangkat K contohnya berapa? 3. Terus 9. Berapa? 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, dan seterusnya gitu ya, ada 81 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kompleksitas waktu itu sifatnya pendekatan. Kita cari yang gampang untuk mencari polanya. Ya. Ini kan gampang untuk melihat polanya. Jadi kompleksitas waktunya. Loh, nanti kalau yang bukan ini gimana? Ya, namanya juga pendekatan. Ya. Ini adalah pendekatan. Kita cari yang ada polanya. Seperti pada saat waktu mencari kompleksitas waktu untuk binary search. Ya, kita contohnya yang 2 pangkat kah? Karena dibelah-belah menjadi 2. Ya. Anda nanti kalau sudah belajar, ini ya pesan saya nanti mahasiswa biasanya salahnya di sini. Kalau nanti Anda sudah belajar strategi algoritma ya, nanti setelah ini kan semester depan strategi algoritma. Nanti ada algoritma yang bentuknya itu dipecah-pecah menjadi 2, N-nya itu. Kan dia fungsi dari N. Kompleksitas waktu kan fungsi dari N. Nah, kalau N-nya itu dibelah-belah menjadi 2, saran saya kalau mencari kompleksitas waktu, Anda misalkan N-nya 2 pangkat K. Nah, mahasiswa itu biasanya langsung sabet itu aja, nanti nggak ketemu, bingung. Kalau ini nanti dibagi menjadi 3, N-nya selalu setiap iterasinya dibagi menjadi 3, misalkanlah N itu 3 pangkat K. Oke, seperti itu ya. Oke, gimana? Paham atau sudah menjawab atau belum? Sudah Pak. Ya.